wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kita lanjutkan lagi. Ketika kita akan masuk di pembahasan kekhususan kana saja. Qala al-mu'allif rahimallahu taala aslun wa kana bijawazi ziyadatiha mutawassitotan. Nah, makana ahsana zaidan. Dan kana, yaitu atop kekhususan sebelumnya tadi, sebelumnya watak tastul khamsatul uwal. Kemudian wakana, maksudnya watak tastu kana. Dan kekhususan kana bijawazi ziyadatiha, akan boleh dia sebagai huruf tambahan. Jadi kana itu diantara bentuknya boleh dia sebagai tambahan saja. Berarti tidak beramal sama sekali. Kalau sebelumnya beramal butuh isim, butuh khobar. Kemudian butuh fa'in. Kemudian sekarang tidak beramal sama sekali. Dia hanya apa? Zaidah, tambahan. Hanya tambahan. Itu kekhususannya kana. Tidak temannya yang lain. Tidak pada temannya yang lain. Ini kekhususannya kana. Tapi kapan ini? Mutawassitotan, kalau dia berada di tengah-tengah kalimat. Kalau di mutamimah sebenarnya lebih jelas daripada takbirnya kotur nada ini di matannya ini. Kalau mutamimah kan kalau berada di haswil kalam. Kalau berada di tengah kalimat yang kalimat ini saling membutuhkan. Tidak bisa dipisahkan. Seperti antara ma dengan fi'il ta'ajub. Tiba-tiba kana di tengahnya. Tahu ma kan? Yang ma masuk pada fi'il ta'ajub di mutamimah. Misalnya ma ahsan. Kan begitu asalnya. Tiba-tiba makana ahsan. Paham ini kan? Di tengah kalimat. Maka dia di situ adalah zaidah. Pastikan tambahan. Tidak ada amalannya. Tidak ada amalannya. Hanya menguatkan ta'ajubnya. Kan tambahan di dalam bahasa Arab bukan percuma. Cuman tambahan dalam artian tidak beramal. Secara makna dia menguatkan makna. Menguatkan makna. Dia lihat. Makana ahsana zaidan. Berarti dia sangat takjub terhadap kebaikan Zaid. Sampai dikatakan tidak ada yang lebih baik lagi daripada Zaid. Bisa begitu artinya. Paham kan? Karena dia sekarang takjub terhadap apa? Kebaikannya Zaid. Kata beliau syarah. Taridu kana fil arabiyati ala thalathati aqsam. Datang kana taridu dibaca dalnya biasa. Bukan taruddu. Bukan taruddu. Kalau taruddu membantah, menolak. Kalau taridu dari kata waroda, datang. Tanpa tasdid. Taridu dari kata waroda yaridu. Sewazan dengan walada yalidu. Wa'ada ya'idu. Isim fi'il mithal. Taridu kana fil arabiyah, datang kana dalam bahasa Arab ala thalathati aqsam, di atas 3 pembagian. Nakesotan, yang pertama kana itu nakesoh, ini sudah lewat kan? Fatahtaju ila marfu'in wa mansub. Kalau dibilang nakesoh berarti butuh kepada marfu isimnya dan mansub khobarnya. Nah contoh, wa kana rabbuka qadira. Ya kan? Ini nakis berarti. Watamah. Dan kana bisa juga tam. Fatahtaju ila marfu'in duna mansub. Maka dia hanya butuh kepada marfu, tidak mansub. Butuh kepada marfu, tidak kepada mansub. Nah contoh, wa in kana du usrah. Ini 2 ini sudah lewat. 1 dan 2 ini sudah lewat. Wazaidatan ini sekarang dan tambahan. Karena bisa berupa zaidah tambahan. Gimana ini kalau dia berupa tambahan? Fala tahtaju ila marfu'in wala ila mansub. Masya Allah. Maka dia tidak butuh kepada marfu dan tidak butuh kepada mansub. Paham ini? Jadi yang pertama butuh pada marfu dan mansub. Yang kedua butuh pada marfu. Ternyata yang ketiga
tidak butuh kepada marfu, tidak butuh kepada mansub. Jadi kan kita di kaidah dasar sekali lagi tuh, kita bilang kalau ada kana, cari isim dan khobar. Sekarang kita sudah cukup pembahasannya, sudah full. Bahwa ternyata tidak selamanya ada kana, ada isim dan khobar. Kadang hanya isim. Bahkan kadang tidak ada apa-apa. Paham ini? Datang kana, tidak ada isim, tidak ada khobar. Paham ini? Tidak ada fa'il. Hanya ada kana saja. Antum paham ini? Hanya ada kana saja. Jelas ini kan? Sebagaimana nanti hanya ada khobarnya saja. Ada pembahasannya nanti. Nanti ada lagi nanti. Tidak ada kana, tidak ada isimnya. Yang ada khobar. Kana. Tapi sekarang yang tiga ini dulu. Ada kana, ada isim, ada khobar. Satu, itu biasa. Ada kana, ada isimnya saja. Fa'il. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kana. Tidak ada isim, tidak ada khobar, tidak ada fa'il. Paham tak? Nah, ini nanti kana bentuknya. Tiga inilah kana datang dalam kalimat. Kalau dia ada lafadznya. Kalau ada lafadznya. Nah, ini Masya Allah yang perlu kita pahami. Sekarang, karena ini kana adalah bentuknya aneh. Cuma ada dia, tidak ada isim, tidak ada khobar, tidak ada fa'il. Berarti dia harus ada ketentuan yang kita harus pahami. Supaya kita bisa langsung tentukan. Kalau kita dapat berarti ini tidak usah dicari. Isim, khobar, tidak usah. Apa ketentuannya? Kita lihat setelahnya. Kata beliau rahimahullah. Wa syartu ziyadatiha amron. Syarat dia itu tambahan dua. Jadi kalau antum paham dua ini, berarti antum akan paham dia ini zaidah di sini sekarang. Dia zaidah. Ahaduhuma salah satunya. Ayyakuna bilafdil madi. Itu perhatikan. Harus lafadznya madi. Tahu madi itu? Maksudnya kana lafadznya. Jadi tidak akan pernah itu kana tambahan kalau yakunu. Atau kalau dia apa? Kun. Atau kalau dia kain atau kaun. Selain madi. Perhatikan itu syarat pertama. Harus lafadznya madi. Kana. Lafadznya. Syarat pertama itu. Syarat pertama. Syarat kedua. Awatani yang kedua. Antakuna baina syai'aini. Mutalazimaini. Ini penting sekali kalau ini. Syarat kedua ini. Karena lafadz madi kan berserikat antara yang beramal dan tidak. Iya. Cuman itu sudah setengah pengetahuan namanya. Karena kalau dia tidak beramal berarti lafadznya madi. Terus syarat kedua penting sekali. Supaya untuk menentukan, memastikan. Ini tambahan. Antakuna dia berada. Baina syai'ain antara dua perkara yang mutalazimain. Selalu berpasangan. Dia selalu ada antara dua perkara yang selalu berpasangan. Tahu antara selalu berpasangan? Ini mencakup mubtada khobar. Kalau ada mubtada kan ada khobar. Kalau ada kana, ada mubtada terus ada khobar. Kana di tengah. Bukan yang tadi ya, bukan kemarin. Kemarin kan ada kana, khobar, isim. Atau ada khobar, kana, isim. Kan begitu kan? Kalau ini isimnya, baru kana, baru khobarnya. Ini isimnya ini pasti bukan isimnya. Ini mubtada. Di tengahnya siapa? Di tengahnya siapa? Kana dengan lafadz madi. Setelahnya khobar. Paham kan? Berarti ini i'rabnya mubtada, kana tambahan, ini khobar. Khobarnya mubtada, bukan khobarnya kana. Dipahami ini? Karena mutalazimain. Ada mubtada, ada khobar. Demikian pula antara ma dengan fi'il ta'ajub. Kan kalau ada ma ta'ajub berarti pasti ada fi'il ta'ajub. Kana di tengahnya. Tambahan. Tapi syaratnya harus berlafadz madi. Dipahami ini? Demikian pula antara isim mausul dan siapa? Yang selalu ada itu, selalu ada. Isim mausul dan siapa? Sila. Kan kalau ada isim mausul pasti ada apa? Sila. Karena terletak antaranya itu. Ada isim mausul, tiba-tiba di tengahnya kana, baru ada istilatul mausul. Karena tambahan. Paham ini? Misalnya, ja'alladhi
kana. Paham ini? Abuhu qaimun. Ja'alladzi kana abuhu qaimun. Apa i'rabnya abuhu qaimun? Kan jumlah apa ini? Jumlah mubtada khobar sebagai silatul mausul. Kan begitu? Kana berarti apa? Zaidah. Kan di antara isi mausul dengan silatul mausul. Lafaznya mati atau tidak? Mati. Jelas ini? Jelas pembahasan ini? Jadi ini penting, dua syarat. Berlafaz madi di antara dua perkara yang selalu saling mengharuskan. Terus beliau tentukan lagi dengan perkataan laisa jarun wa majruro. Tentunya bukan jar majrur. Karena jar majrur orang bebas menyusunnya di mana saja. Tidak bisa dijadikan patokan jar majrur. Jadi bukan apa? Dua yang saling mengharuskan ini bukan siapa? Bukan jar majrur. Bukan jar majrur. Itu syaratnya. Iya. Karena jar majrur juga kan saling mengharuskan. Betul nggak? Kan kalau ada huruf jar pasti ada siapa? Majrur. Nggak bisa ada huruf jar tanpa ada yang diajar. Paham kan? Iya. Nggak bisa di situ. Selain itu. Contoh kaqaulika seperti ucapan kamu. Ma kana ahsana zaidan. Asluhu asalnya. Ma ahsana zaidan. Fazidat kana baina ma wa fi'il ta'ajjub. Maka ditambahkanlah kana antara ma dan fi'il apa? Ta'ajjub. Ditambahkan antara ma dan fi'il ta'ajjub. Yaitu ma dan ahsana. Antara ma dan ahsana. Selesai. Wa na'ni wa la na'ni bi ziyadatiha. Ini penting ya. Ini penting sekali juga. Wa la na'ni bi ziyadatiha. Dan kami tidak maksudkan dengan tambahannya. Annaha lam tadul ala ma'nanil battah. Bahasanya dia tidak menunjukkan atas makna selama-lamanya. Bukan. Bukan artinya tambahan tidak punya makna. Bukan itu yang kami maksudkan. Makanya perlu ingatkan ini. Jangan sampai nanti kita bilang, oh ini tambahan berarti percuma. Tidak ada namanya tambahan percuma. Orang Arab tidak mungkin menambah sesuatu percuma. Apalagi Quran. Hadits. Tidak mungkin. Di Quran ada tambahan percuma. Iya. Tidak ada kelalaian di Quran. Karena kalau kita bilang tambahan percuma berarti tambahan sia-sia. Paham ini kan? Tambahan apa? Sia-sia. Di Quran tidak akan ada tambahan sia-sia. Iya. Makanya perlu ingatkan. Bukan maksud kami tambahan. Maksudnya apa? Tambahan tidak punya makna. Bal annaha. Bahkan dia lam yu'ta biha lil isnad. Bahkan dia annaha dia tidak didatangkan dengannya ya untuk isnad. Paham? Kecuali untuk apa? Isnad, penyandaran, menguatkan makna. Makanya nanti kita akan pelajari kitab namanya Qawaidul I'rab. Beliau akan sebutkan dengan jelas bahwa kalau ada ucapan dibilang tambahan maka itu adalah taukid. Itu adalah untuk menguatkan. Ibnu Hisham sendiri nanti akan sebutkan. Untuk menguatkan. Kalau di sini belum bilang apa? Lil isnad. Untuk penyandaran. Penguatan makna. Penguatan makna. Ini dimaksud dengan tambahan. Supaya kita nanti tidak mengatakan i'rab dalam Al-Quran ini zaidah. Nah. Selesai. Karena bisa berupa tambahan. Berikutnya lagi. Kata beliau aslun wa hattinuni mudhari'iha al-majzumi. Ini kekhususan kana. Wa hattinuni mudhari'iha al-majzum. Di antara kekhususan kana adalah hatti, penghilangan. Nun mudhari'iha. Nun ketika dia fi'il mudhari. Al-majzum dan dijazam. Maksudnya kana ketika menjadi yakunu, akunu, nakunu, takunu, dan dia masuk ala penjazam, boleh hilang nunnya. Antum bilang lam yaku, lam taku, lam aku, lam naku, hilang nunnya di akhir. Itu kekhususan yang kana. Kalau dia mudhari dijazam. Dipahami nih?
Dipahami ya? Jelas atau tidak ini? Boleh dengan syarat waslan. Iya. Dengan syarat dia waslan. Ini beliau sebutkan sebagai syaratnya. Dia adalah, kata beliau adalah waslan, bersambung. Iya, bersambung. Bukan yang dibaca berhenti di atasnya, tapi dibaca sambung dengan setelahnya. Dibaca sambung dengan setelahnya. Itu yang beliau katakan dulu pertama. Nanti akan lebih jelas di syarah. Karena kata waslan dibaca sambung, maksudnya apa dibaca sambung? Itu termasuk syarat daripada dihilangkan nunnya. Terus beliau bilang illam yalqaha sakin, jika tidak berjumpa dengan sukun. Jika tidak berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan sukun. Illam yalqaha sakin, jika tidak berjumpa dengan sukun setelahnya. Artinya kalau setelahnya ada sukun, tidak boleh hilang nun. Nanti ada contohnya. Jadi setelahnya bukan sukun. Misalnya contoh nanti lam aku bagia, lam aku bagia, aku bagia. Setelahnya ba, bukan sukun. Maka hilang nunnya. Terus walad domiru nasbin muttasin. Tidak boleh pula domir nasab bersambung dengannya. Artinya kalau ada domir nasab yang bersambung dengannya, tidak hilang juga nunnya. Walaupun ada alat penjazm fi'il mudhari. Ini agak sulit ya tanpa contoh. Misalnya mereka katakan apa? Iyakun hu. Iyakun hu. Paham kan? Iyakun hu. Seharusnya kan in alat jazm. Menjazm dua fi'il. Seharusnya boleh dikatakan iyaku, iyakuhu. Paham kan? Tapi kalau ada domir bersambung dengannya, domir nasab bersambung dengannya, tidak boleh hilang. Langsung iyakun hu, iyakun hu. Berarti bisa dikatakan syaratnya ada 5. Bisa dikatakan syaratnya ada 5. Pertama mudhari, itu yang diisyaratkan dengan nun mudhari'iyah. Kedua majzum. Ketiga waslan, dibaca sambung, bukan berhenti di atasnya. Ketiga tidak ada setelahnya sukun. Keempat tidak ada setelahnya sukun. Kelima tidak ada setelahnya domir nasab. Itu 5 syaratnya. 5 syarat boleh hilang nun. Saya ulang, 5 syarat boleh hilang nun. Pertama apa? Mudhari. Kedua majzum. Ketiga bersambung, baca sambung. Bukan baca waqaf, berhenti. Keempat, tidak ketemu setelahnya sukun. Kelima, tidak bersambung dengan domir nasab. Kalau terpenuhi 5 syarat ini, boleh nunnya hilang. Tapi kalau tidak terpenuhi, nun tidak boleh hilang. Nun tidak boleh hilang. Kita lihat apa yang dikatakan di syarah. Karena syarah menyingkap yang di matan. Kata beliau syarah, taktasu kana bi umur. Terkhusus kana dengan beberapa perkara. Minha diantaranya. Maji'uha zaidatan. Datangnya dia dalam keadaan tambahan. Waqad taqaddam, dan itu telah lewat. Wa minha diantaranya. Jawazu hati akhiriha. Boleh hilang huruf terakhirnya. Kan kana huruf terakhirnya apa? Nun. Berarti kita bilang nun. Boleh hilang huruf terakhirnya, itu nun. Wa dzalika bi khamsati syurut. Demikian itu dengan 5 syarat. Nah, belum dah bilang di matan 5 syarat, tapi langsung dia bahasakan. Wahya dia adalah antakuna bilabdil mudhari. 1. Dia berlafat mudhari. Wa antakuna majazuma. 2. Dia dijazm. Dia apa? Dijazm. Itu kedua. 3. Wa alla takuna mauqufan alaiha. Tidak boleh diberhentikan di atasnya.
Paham berarti waslan tadi? Waslan artinya apa? Tidak boleh kita baca waqaf. Seperti ayat itu. Walam aku bagiya. Walam aku bagiya. Walam taku. Iya. Walam aku bagiya. Kita tidak baca walam aku. Berhenti di situ. Tidak. Kalau berhenti di situ, wajib dimunculkan. Wajib dimunculkan. Di sini tidak berhenti di atasnya. Artinya bukan ujung ayat. Kalau dalam bacaan, bukan ujung ayat. Itu mudahnya kalau di Quran. Bukan ujung ayat. Bukan rasul ayat. Bukan ujung di penomoran surat itu. Bukan. Iya. Itu syarat ketiga. Syarat keempat. Iya. Syarat keempat tadi. Kelima. Keempat sekarang. Wala muttasilatan bidomiri nasbin. Tidak bersambung dengan domir nasab. Ya kuno itu tidak bersambung dengan domir nasab. Iya. Wala bisakin. Syarat terakhir. Tidak bersambung dengan sukun setelahnya. Tidak bersambung dengan sukun setelahnya. Wadhalika kaqaulihi ta'ala. Demikian itu seperti firman Allah Ta'ala. Yang terpenuhi syarat ya. Walam aku bagiya. Walam aku bagiya. Coba perhatikan itu. Aku. Mudhari. Kita praktekkan dulu 5 syarat. Mudhari. Ada alat penjazm? Ada. Apakah dia baca sambung atau waqaf dengannya? Sambung, kan dia bukan ujung ayat. Nah, apakah ada domir nasab? Tidak ada. Apakah ada sukun setelahnya? Tidak ada. Hilang nun. Terpenuhi 5 syarat. Jadi walam aku bagia. Apa maksudnya ini pembahasan? Maksud dari pembahasan ini adalah supaya antum tahu i'rabnya itu bagia. Jangan sampai antum tidak tahu itu i'rabnya bagia. Apa ini i'rabnya bagia? Khobarnya siapa? Aku yang hilang nunnya. Itu maksudnya jangan sampai antum merasa heran lagi. Ini apa ini bagia? Ini bagia khobarnya aku. Yang sudah hilang nunnya. Tasrifnya kana. Kana yakunu. Kana yakunu. Tapi kalau saya berarti akunu. Kan ana itu. Kalau jadi fi'il mudhari berarti boleh masuk ana itu. Boleh ya di awal, boleh tak, boleh waw, boleh nun, boleh hamzah. Kan begitu? Jadi boleh yakunu, takunu, akunu, nakunu. Kan begitu? Sekarang akunu. Akunu. Jadi ini kana beramal. Ini kana, tasrifnya kana beramal. Jelas ini? Jadi nanti antum sudah tahu i'rabnya itu bagia. Itu fungsinya ini penjelasan. Iya. Mana kananya? Aku yang dihilangkan nunnya. Jadi antum bisa jelaskan ke orang bahwa ini khobarnya kana. Mana kananya? Aku. Kenapa jadi aku? Hilang nunnya. Kenapa bisa hilang? Terpenuhi 5 syarat. Dia mudhari, di jazm. Paham nih? Bacanya di tengah, bukan di akhir. Nah, bukan berhenti di atasnya. Tidak ada domir nasab, tidak ada sukun. Hilang nunnya. Ini nanti antum harus ingat ketika hilang. 5 syarat terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi ini 5, tidak jadi dihilangkan nunnya. Misalnya ketika dia tidak dijazm. Pasti tidak hilang nunnya. Yakunu, akunu, nakunu. Tidak boleh. Kalau marfu. Paham kan? Tidak pernah itu hilang nun marfu. Tanpa penjazm. Jelas kan? Tidak pernah. Iya. Lihat ada balo asluhu. Asalnya adalah akunu. Itu asalnya. Fahudipatid dhammah. Maka dihilangkan dhammah dulu. Kan akunu. Ya kan? Dihilangkan dhammahnya dulu. Kenapa? Lil jazim. Kan ada alat penjazim. Jadinya apa? Jadinya apa? Akun. Bukan akun. Akun. Kan hilang dhammah dulu saja. Setelah itu apa? Wal waw. Hilang waw. Kenapa? Lisakinain. Kan ketemu 2 sukun kan gini. Akunu. Masuk alat penjazam. Lam akun. Ketemu 2 sukun. Sukun pertama siapa? Waw. Sukun kedua nun. Jadi apa? Lam akun. Lam akun. Setelah itu wan nun. Setelah itu hilang nun. Untuk apa?
litakfif, untuk meringankan. Ini aneh. Jadi asalnya itu lam akun bagiya, diringankan lafadznya menjadi lam aku bagiya. Paham ini? Jadi alasan dihilangkan nun adalah litakfif, supaya ringan diucapkan. Supaya ringan diucapkan. Wahadal hatfu jaiz. Masya Allah. Penghilangan ini hukumnya boleh. Maksudnya penghilangan nun ini hukumnya apa? Boleh. Kalau terpenuhi apa? 5 syarat tadi. Wal hatfan al-awalan wajiban. Sementara 2 penghilangan yang di awal itu wajib. Apa maksudnya? Kan ada 3 penghilangan tak? Pertama penghilangan siapa? Dhamma. Itu hukumnya apa? Apa hukum penghilangan dhamma? Wajib. Kenapa? Ada alat penjazam. Kalau ada alat penjazam wajib dihilangkan dhammanya. Menjadi sukun. Penghilangan waw. Apa hukumnya? Wajib juga. Kenapa? Ketemu 2 sukun. Kalau ketemu 2 sukun huruf sehat dan huruf sakit, maka yang hilang huruf apa? Sakit, wajib. Jadi penghilangan 2 itu wajib. Sementara penghilangan nun, boleh. Jadi itu perhatikan. Jadi ada penghilangan wajib, ada penghilangan boleh. Nah ini Masya Allah. Makanya beliau bilang, walhatan al-awalan, wajiban. Dan 2 penghilangan yang pertama, itu wajib. Maksudnya adalah, yaitu, antum tinggal kasih keterangan. Yaitu penghilangan dhammah dan penghilangan waw. Paham ini maksudnya? Sementara penghilangan ini maksudnya penghilangan nun. Nah, antum kasih keterangan supaya nanti ditahu maksudnya yang mana itu yang wajib. Ya. Kemudian kata beliau berikutnya. Wala juzul hatfu pinah. Sekarang yang tidak terpenuhi syarat. Yang tidak terpenuhi syarat. Tidak boleh penghilangan pada contoh. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi lam yakun. Kenapa dah hilang itu? Padahal ini mudhari kemasukan alat penjazam. Apa yang tidak terpenuhi? Setelah nun ada sukun. Alladhi sukun. Ketemu dengan sukun sehingga tidak boleh hilang. Maka dibaca kasro. Lam yakunil ladhi. Karena ketemu 2 sukun tidak bisa hilang. Maka dikasro saja. Dikasro saja. Iya. Karena ada 2 cara untuk menghindari ketemu 2 sukun. Cara pertama penghilangan. Cara kedua harokati dengan kasro. Paham ini kan? 2 cara. Iya. Nah ini dia. Li ajli tisolis sakin biha. Ini tidak boleh hilang. Li ajli karena ittisoli as-sakin biha. Bersambungnya sukun terhadapnya. Karena bersambungnya sukun terhadapnya. Iya. Fahiyya maksuratun li ajlihi. Maka dia dikasro karenanya. Iya. Itu dikasro karena bertemu 2 sukun. Paham maksudnya itu? Dikasro karena ketemu 2 sukun. Fahiyya muta'asiyah anil hati likuwatiha bil arokati. Insyaallah. Fahiyya muta'asiyah, maka dia tidak mau. Muta'asiyah itu bermaksiat. Muta'asiyah itu bermaksiat. Artinya dia tidak mau tunduk. Tadi kan seharusnya harus dia tunduk dengan aturan. Kalau dia mudhari dijazam maka hilang siapa? Nun. Di sini dia muta'asiyah. Tidak mau. Iya. Alal hati. Atas penghilangan. Kenapa? Likuwatiha bil harokah. Karena lebih kuat kalau diharokati. Jadi pengharokatan itu lebih kuat daripada penghilangan. Jelas ini kan? Maka yang dibaca lam yakunil ladzina kafaru itu lebih kuat daripada lam yakul ladzina kafaru. Paham ini kan? Ini alasannya. Wala pinah. Tidak boleh pula hilang pada contoh. Tidak boleh pula hilang pada contoh. Iyakunhu falantu sallatu alaihi. Iyakunhu falantu sallat
alaihi. Perhatikan gitu lafadznya. Yang mana poin kita kumpul? Yakunhu. Itu kan dijazm dengan in syartiyah. Dengan in apa? Syartiyah. Tanda jazmnya sukun. Kenapa tidak dihilangkan nunnya kumpul? Bersambung dengan domir nasab. Itu masalahnya dia. Ada hu-nya. Ada hu-nya. Kenapa kata beliau? Littisolid domiril mansubi biha. Karena bersambung dengan domir nasab dengannya. Karena bersambung domir nasab dengannya. Karena bersambung domir nasab dengannya. Wad domairu taruddul asya'a ila usuliha. Itu kaidahnya. Dan domir mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Itu kan domir itu. Makanya itu tidak boleh hilang. Kan kaidahnya. Domir mengembalikan sesuatu kepada apa? Aslinya. Domir mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Jelas ini? Domir mengembalikan sesuatu pada apa? Pada apa? Aslinya. Jelas pembahasan ini? Domir mengembalikan sesuatu pada aslinya. Iya. Itu kaidahnya. Kenapa dia tidak hilang? Jadi kalau antum tanya, kenapa tidak hilang kalau bersama dengan domir? Jawabannya apa? Karena domir mengembalikan sesuatu pada aslinya. Jadi setelah tadi antum hilangkan, maka harus kembali. Karena ada siapa? Domir. Selesai. Terus, wala fil mauqufi alaiha. Tidak boleh pula hilang pada yang diberhenti di atasnya. Nasso ala dalika Ibnu Khuruf. Di antara yang menaskan maksudnya menyebutkan atas syarat ini adalah seorang ulama nahwu yang bernama Ibnu Khuruf, yaitu Ali ibn Muhammad al-Hadrami, orang Yaman. Ya, ulama nahwu ya yang ya berasal dari Yaman asalnya. Tapi dikatakan dia adalah ya orang Al-Andalus. Maksudnya asalnya dia Ali ibn Muhammad Al-Hadrami Abul Hasan ibn Khuruf. Tapi jadinya Al-Andalusi. Karena dia turun di sana. Tinggal. Orang kalau sudah beda tempat tinggal, beda nisbahnya. Paham kan? Tadinya misalnya ya Al-Makki, tapi tinggal di Basra menjadi Al-Basri. Mereka bilang nuzulan karena sudah tinggal di situ. Bukan karena asli situ, tapi tinggalnya. Karena itu kata tempat itu adalah menjadi tempat asal. Tinggalnya kalau sudah pindah ke suatu daerah. Iya. Ini dia wahwa hasan. Bagus juga ini disebutkan. Kata Ibnu Hisham komentari dari penambahan. Kan pada dasarnya itu 4 syarat saja. Yang disebutkan. Kalau terpenuhi ini 4 syarat sebenarnya sudah cukup. Mudhari, dijazm, tidak ada sukun, tidak ada domir, nasab. Ini sudah cukup. Tapi ditambah oleh Ibnu Khuruf 1. Yaitu tidak boleh kita wakaf di atasnya. Bagus juga syarat kelima ini. Paham kata Ibnu Hisham? Syarat kelima juga ini apa? Bagus. Iya. Terus kata beliau berikutnya. Li'annal fi'ilal mauqufa alaihi. Karena fi'il yang diberhentikan di atasnya. Idza dakhalahul hatfu. Kalau masuk padanya penghilangan. Ya. Hatta bakia ala harfin wahid. Sampai dia tersisa di atas 1 huruf. Au harfain atau dia tersisa di atas 2 huruf. Wajabal waqfu alaihi biha'is sak. Wajib antum berhenti di atasnya dengan hak. Hak berfungsi untuk berhenti. Jadi hak sakti ini kalau antum dapat kata misalnya cuma 1 huruf. Misalnya ro. Atau cuma 1 huruf misalnya cuma ki. Nah kalau antum mau baca berhenti di atasnya
wajib tambahkan hak sakti. Ini hak sakti. Karena kalau dia ada pasti orang berhenti. Jadi dia sakti. Paham ini? Iya, hak sakti. Jadi orang bilang roh. Paham ini? Roh. Paham ini kan? Dengan ki. Sama dengan di ayat. Wama adraka mahi. Kan kita mau berhenti di atas 2 huruf ini. Mahi. Tapi apa di ayat mahi? Apa di ayat? Mahiyah. Antum tahu itu hak apa? Jangan bilang itu hak domir. Bukan hak domir itu di ayat. Masa domir masuk pada domir? Bukan hak domir. Itu namanya hak apa? Hak sakti. Karena kita tidak bisa berhenti di atas 2 huruf. Berhenti dalam bahasa Arab itu harus 3 huruf. Paling sedikit. Maka ketika antum mau berhenti di sini, tambahkan hak apa? Hak sakti. Hak untuk berhenti. Makanya dibaca apa? Mahiyah. Paham ini? Paham ini? Mahiyah. Kenapa ada hak ini? Hak apa ini? Hak sakti. Sekarang, antum kan bilang aku. Terus antum mau berhenti. Antum berhenti di atas apa? Seharusnya kalau antum mau berhenti di atas apa ini? Tambahkan hak sakti. Antum bilang apa? Aku. Daripada antum tambah hak sakti dan itu orang lain, lebih baik kembalikan asal. Begitu pendalilannya. Kalau ini memang tidak ada, memang begini asalnya. Sehingga butuh apa? Butuh hak sakti, kan begitu. Ini dari, kalau ini kenapa taruh hak sakti? Fil amr kan dengan penghilangan huruf illah. Nah kalau antum kembalikan lagi huruf illah, ki, ro. Kembalikan lagi huruf illah. Berarti tidak jadi fil amr. Fil amr kalau huruf akhirnya huruf illah diapakan? Antum ingat kembali, fil amr. Kalau akhirnya huruf illah diapakan huruf akhirnya? Penghilangan huruf illah. Jadi tidak bisa kembali karena dia harus dihilangkan. Karena dia fil amr. Karena tidak bisa kembali baru tambahkan hak sakti. Karena tidak bisa kembali. Sekarang ini aku tambah hak sakti atau kembalikan asal? Kan daripada antum tambahkan hak sakti, lebih baik kembali siapa? Huruf asli. Dan tidak melanggar juga. Kan lam akun. Antum melanggar jazm? Melanggar jazm? Tidak. Karena jazmnya kan dengan penghilangan wa dhamma. Iya kan? Berarti kalau antum datangkan nunnya, tidak melanggar. Maka lebih baik tambah nun, kembalikan nun, daripada tambah siapa? Tambah hak sakti. Makanya syaratnya tadi tidak boleh diwakaf. Karena kalau wakaf harus tambah hak sakti. Daripada tambah hak sakti lebih baik kembalikan siapa? Nun. Ini bagus. Syaratnya itu. Penjelasan tambahan. Jadi kata beliau, karena fi'il kalau berhenti di atasnya, kalau masuk penghilangan, sampai tersisa 1 huruf atau 2 huruf, wajib tambah ketika wakaf hak sakti. Kakaulika seperti ucapan antum, walam ya Paham ini? Falam yaku bimanzilati lam ya'i. Sama kan? Lam yaku itu kan sama dengan lam ya'i. Karena sama-sama tersisa berapa huruf? 2 huruf. Fal waqfu alaihi. Maka wakaf terhadapnya. Bi'i'adatil harfil ladhi kana fihi. Dengan mengembalikan huruf yang ada padanya. Aula. Lebih utama. Perhatikan itu kata Ibnu Hisham. Wakaf dengan mengembalikan huruf yang ada padanya. Lebih utama. Lebih utama. Paham ini? Min daripada ijtila biharfin lam yakun. Daripada mendatangkan huruf yang tidak ada. Paham maksudnya? Perhatikan itu Ibnu Hisham bilang. Kenapa kita tidak hilangkan nun? Karena alasannya fal waqfu alaihi, berhenti di atasnya. Bi'iadati, dengan mengembalikan al harful ladzi kana fihi, huruf yang ada padanya, aula
Lebih utama. Minajtilabi, daripada mendatangkan harfin lam yakun, huruf yang tidak ada. Tadi, hak sakti ada atau tidak sebelumnya? Ada atau tidak sebelumnya? Tidak ada. Daripada kita datangkan yang tidak ada sebelumnya. Dah, lebih baik kita datangkan memang yang sudah ada. Nun sudah ada atau belum sebelumnya? Sudah, lebih baik kita kembalikan nun daripada taruh hak sakti. Paham kan? Iya kan? Abu Dar. Paham jadi? Masa? Yakin? Yakin Abu Dar? Alhamdulillah. Ini ucapannya. Kata beliau, tapi jangan sampai antum bilang wala yuqalu mitluhu filam ya'i. Jangan, tidak boleh dikatakan semisalnya pada lam ya'i. Kan ini masalah begini. Masalah. Coba ya. Kan asalnya gini. Ya'i sebelum penghilangan. Ya'i. Masukkan lam. Apa jadinya? Hah? Lam ya'i. Lam ya'i. Kan begini. Sekarang katanya. Ini kalau berhenti di atasnya dibaca lam ya'i. Lam ya'i. Pakai hasak. Kenapa kita tidak bilang begini? Daripada mendatangkan ha, lebih baik datangkan ya. Bisa nggak kita bilang begini? Tidak bisa. Jangan samakan. Kenapa? Karena kalau yakun, memang tanda jazamnya sukun. Sementara ini tanda jazam penghilangan huruf. Kalau antum bilang lam ya'i, kalau berhenti lam ya'i, berarti tidak jazam. Maka belum bilang, tidak dikatakan semisal dengannya ya'i. Tidak, jangan sampai antum samakan lagi, kembalikan. Iya, tidak. Kenapa? Li'anna i'adatal ya, karena mengembalikan ya. Karena mengembalikan ya, itu tadi. Harus antum tahu itu aslinya. Karena penulis ini bilang karena mengembalikan ya. Mana ya-nya? Yaitu aslinya sebelum masuk alat penjazam. Ya'i. Paham maksudnya? Ya. Karena mengembalikan ya. Tuaddi ila ilgo'il jazim. Akan mengantarkan kepada ilgo'il jazim. Batalnya jazim. Batalnya tidak beramalnya alat penjazam. Paham kan? Bikhilafi lam yakun. Berbeda dengan lam yakun. Fa innal jazima iktadahat fad-dhammah. Karena alat penjazam mengharuskan penghilangan siapa? Penghilangan siapa? Dhamma. Lahat nun. Bukan penghilangan nun. Kama bayyana. Sebagaimana yang kami telah jelaskan. Jelas ini ya? Jelas Khairil? Rizki? Afgan? Deden? Masa? Taufik? Mana Taufik? Jelas nih. Febri? Bisa dijelaskan di Bali ini nanti? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut lagi berikutnya. Insyaallah. Silakan Yusuf. Sisa satu kali pertemuan. Insyaallah mungkin kita tamatkan besok tentang kana. Karena panjang sekali pembahasan kana ini. Terkait dengan apa? Apa? Enggak, maksudnya apa untuk bilang di awal? Enggak lah. Kalau antum kasih domit dia beramal. Enggak. Kan lapatnya kana. Paham kan? Ada lagi?
Alhamdulillah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.